Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video sebelum ini. Video sebelum ini saya pernah memberikan bagaimana cara mengatasi HB yang sering rendah pada pasien gagal ginjal. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah dengan menyuntikkan hormon EPO atau eritropoietin alfa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hormon EPO ini, bagaimana cara penyuntikannya, bagaimana dosisnya, bagaimana seharusnya itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas tuntas di video ini. Nah, sebelum kita bahas, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk mensubscribe channel ini dan membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan ginjal dan cuci darah setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe sekarang juga. Baik, sekarang kita mengulas sedikit ya. Kita ingat-ingat dulu apa itu hormon eritropoietin. Ya, hormon eritropoietin adalah hormon yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Nah, hormon ini dibentuk atau dikeluarkan oleh si ginjal. Nah, ginjalnya ini yang ada bagian yang namanya nefron, kemudian di nefron itu ada bagian yang namanya peritubular. Nah, peritubular itu adalah sebuah kapiler, jadi kapiler peritubular. Nah, disitulah tempat pengolahan atau tempat pembuatan si hormon eritropoietin ini. Jadi intinya si hormon eritropoietin ini adalah dia bertugas sebagai stimulan dalam pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Oke, sekarang kita masuk ke indikasi hormon eritropoietin. Jadi indikasi ini yang kita menjelaskan orang-orang apa saja, orang-orang yang bagaimana yang boleh disuntik sama hormon EPO ini. Untuk lebih mudahnya kita sebut aja dengan injeksi EPO atau hormon EPO ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan suntikan EPO ini adalah orang-orang dengan gagal ginjal yang menjalani dialisis. Namun, tidak semua pasien gagal ginjal membutuhkan ini, hanya pasien yang mengalami anemia. Itu indikasi pertama. Indikasi yang kedua adalah HB pada pasien yang ingin disuntikan hormon EPO ini adalah kurang dari 10 gram per desiliter. Kemudian indikasi yang ketiga adalah penyebab dari anemia yang lain itu sudah teratasi. Jadi pada contoh kasus untuk pasien dengan gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis biasanya ada pengkajian status zat besi. Jadi di situ si pasien ini sebelum mendapatkan suntikan EPO, selayaknya, seharusnya, semestinya, standarnya, si pasien tadi itu harus sudah melakukan yang namanya pemeriksaan zat besi. Nah, dalam pemeriksaan zat besi itu tidak hanya zat besinya saja yang diperiksa, namun dia ada serangkaian pemeriksaan. Jadi dari serangkaian pemeriksaan itu nanti didapatkan hasil hitung-hitungan, didapatkan hasil yang namanya nilai saturasi transferin. Nah, nilai saturasi transferin yang boleh disuntikan hormon EPO adalah kurang dari 200 nanogram per mililiter. Oke, sekarang kita masuk ke efek samping penyuntikan EPO. Efek samping penyuntikan EPO ini yang paling sering adalah adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, sebelum disuntikan EPO, harus memenuhi syarat tensi maksimal penyuntikan hormon EPO. Kemudian, efek samping yang kedua adalah adanya trombosis atau adanya bekuan di pembuluh darah. Lalu efek samping yang ketiga adalah adanya kejang. Nah, kejang ini biasanya terjadi ketika ia mencapai HB lebih dari 10 itu dalam waktu yang cepat. Jadi tubuhnya tuh ya anggap aja kaget gitu, terus tiba-tiba kejang. Kemudian efek samping yang terakhir adalah terjadinya pure red cell aplasia. Pure red cell aplasia ini adalah suatu proses gagalnya pematangan sel darah merah secara murni, secara pure. Selanjutnya adalah kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini adalah orang-orang yang apa saja sih, orang-orang yang bagaimana sih yang tidak boleh disuntikin hormon EPO. Nah, jawabannya adalah yang pertama adanya
hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian yang kedua adalah orang ini hipersensitivitas terhadap eritropoietin. Kemudian yang ketiga adanya hiperkoagulasi atau dia itu cepat banget beku darahnya. Kemudian kontraindikasi yang keempat yang terakhir adalah adanya fluid overload atau kelebihan cairan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapankah seseorang itu harus memulai suntik EPO? Terus kapan dia berhenti suntik EPO? Nah, jawabannya di sini. Jawabannya adalah target HB. Target HB yang pertama adalah saat mulai. Saat memulai suntikan, target HB-nya itu kurang dari 10 gram per desiliter. Kemudian target yang harus dicapai adalah ia harus mencapai HB 10-12 gram per desiliter. Kemudian kapan dia harus stop? Nih penting nih, dia harus stop penyuntikan hormon EPO ketika HB lebih dari 13 gram per desiliter. Lalu yang terakhir adalah respon kenaikan HB-nya itu dalam 4 minggu dia mencapai 0,5 sampai 1,5 gram per desiliter. Jadi HB-nya itu dalam 4 minggu naiknya itu kira-kira segitu harapannya. Kemudian lanjut ke sediaan injeksi hormon EPO. Sebenarnya banyak sekali merek-merek yang mengeluarkan EPO ini, namun yang paling terkenal yang paling sering digunakan itu ada injeksi Hemapo dan injeksi Epodion. Injeksi Hemapo ini biasanya sediaannya dalam 1 kali suntik itu ada 1 mili. Dalam 1 mili itu dosisnya sekitar 3000 unit. Kemudian ada juga yang namanya mereknya Epodion. Di situ dia dalam setengah mili. Setengah milinya itu dia sudah memiliki 2000 unit. Nah, ini penting nih harus kita ketahui untuk mengetahui berapa banyakkah dia akan suntik Hemapo dalam 1 minggu. Oke, sekarang kita masuk ke dosis eritropoietin. Nah, jadi seseorang itu disuntikin hormon EPO itu tidak asal suntik. Jadi ada hitung-hitungannya. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rumusnya itu 80 sampai 120 unit per kilogram berat badan per minggu. Oke, jadi kita ambil kasus ya seperti ini. Permisalan dia memiliki berat badan kering 50 kg. Kemudian kita hitung nih. Jadi anggaplah 80 sampai 120 itu kita ambil tengah-tengah ya, biar gampang hitungnya. Kita ambil 100. Jadi 100 dikali 50 kg berat badan kering sama dengan 5000 unit dalam 1 minggu. Nah, jadi ini kan kita sudah bahas tadi sediaan Hemapo, sediaan Epodion, dosisnya berapa. Itu tinggal disesuaikan dengan hasil hitung-hitungan tadi. Misal Anda yang tadi kita hitung berat badan keringnya 50 kilo, maka dia membutuhkan sekitar 5000 unit dalam 1 minggu. Nah, ini bisa disuntikan menjadi 2 kali suntikan dalam 1 minggu. Misal kita mau pilih sediaan yang Hemapo 3000 unit dan Epodion yang 2000 unit. Mungkin karena beda merek, mungkin beda efektivitas ya. Jadi kalau mau enak ya disamain mereknya. Misalnya hari ini pakai Epodion, kemudian selanjutnya juga pakai Epodion. Sepengetahuan saya itu dosis Epodion itu lebih bervariasi, jadi tergantung sediaan di masing-masing rumah sakit. Jadi itu lebih mudah disesuaikan dosisnya sama hitung-hitungan tadi. Nah, jika sudah disuntik rutin, kemudian HB-nya itu naik sesuai harapan sampai 10-12 gram per desiliter, maka dosis suntikan itu tetap dipertahankan. Kemudian jika sudah dapat nih dosisnya, hitungannya 5000 unit dalam 1 minggu, tapi kenaikan HB-nya itu lambat, rendah gitu kan, naik HB-nya itu nggak sesuai harapan, maka dosisnya ini bisa dinaikkan sebanyak 25%. Terus jika HB-nya ini naik lebih dari 1,5 gram per desiliter, maka dosisnya itu bisa kita turunkan sebanyak 25% juga. Atau jika HB-nya itu sudah mencapai 12-13 gram per desiliter, maka dosisnya itu bisa diturunkan sebanyak 25%. Kemudian jika HB-nya itu sudah tercapai 13, sudah stabil gitu kan, nah itu dianjurkan untuk stop suntik EPO karena HB-nya sudah bagus, sudah normal. Kemudian dalam teknik penyuntikan si
EPO tadi ada dua teknik, yaitu teknik yang pertama adalah dengan cara penyuntikan area subkutan, kemudian suntikan yang kedua adalah dengan cara penyuntikan di area intravena. Nah, untuk intravena ini agak sulit dilakukan untuk orang awam, karena dia harus mencari venanya dulu kan. Nah, sangat tidak dianjurkan jika penyuntikan si hormon EPO ini dilakukan disuntikan di dalam selang ketika cuci darah. Ketika selesai, biasanya tuh ketika mau selesai cuci, disuntikan tuh hormonnya lewat selang. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Memang pasien tidak merasakan apa-apa ketika itu disuntikan di selang, karena yang disuntik tuh selang, bukan dirinya. Namun, manfaatnya pun juga tidak bisa dirasakan sama pasien, karena dia itu cuman 1 mili atau setengah mili kalau pakai Epodion itu masuk ke selang, dan itu paling kedorong sama cairan NaCl, kedorong sama darah itu cuman sedikit. Jadi dia itu lebih banyak terbuang, karena di dalam selang itu kan nggak kosong, dia masih terisi terus sama itu. Dia jadi cuman perkiraan aja yang bakal masuk itu seberapa. Memang yang paling dianjurkan adalah dengan cara suntik subkutan. Nah, subkutan ini biasanya penyuntikannya lokasinya sama seperti orang-orang suntik insulin. Biasanya nih pasien-pasien diabetes itu biasanya sudah mandiri untuk suntik insulin. Nah, lokasinya itu sama, caranya itu sama. Lokasinya itu yang pertama, biar mudah ngingatnya kita mulai dari atas ya. Dari atas ini yang bisa disuntik adalah di lengan atas. Kemudian tempat lokasi kedua adalah di bawah, di perut, di udel itu diambil 3 jari, 3-5 jari ke bawah, itu bisa disuntikan di situ. Kemudian yang lokasi yang ketiga adalah di paha. Di paha atas bagian luar, itu boleh disuntik di situ. Sama kan sama suntik insulin. Sekarang kita ke teknik penyimpanan si obat tadi. Nah, jika Anda misal akan menyuntikan itu di rumah atau dari fasilitas kesehatan yang dekat rumah, otomatis kan ada proses pembawaan si hormon ini dari depo farmasi atau dari rumah sakit menuju ke rumah Anda. Nah, dari depo farmasi ini, si hormon ini, si suntikan tadi, suntikan EPO itu disimpan dalam kulkas. Jadi disimpan dalam kulkas dengan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Nah, jika kalian ingin membawanya pulang ke rumah, pastikan Anda tetap mempertahankan suhu tadi 2-8 derajat Celcius. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan membawa termos es. Jadi di termos itu dimasukin es batu, kemudian dimasukin deh itu obat di situ. Insya Allah lah lumayan lah kita pertahankan suhu itu dibandingkan dia dibiarkan di suhu ruang. Nah, takutnya karena anjuran penyimpanannya kan itu harusnya segitu. Di suhu 2-8 derajat Celcius. Bayangkan kalau itu suhunya turun atau bahkan berada di suhu ruang, takutnya kan si isi dari kandungan suntikan EPO tadi malah rusak atau bahkan berubah gitu. Jadi kan rugi, sudah disuntik sakit-sakit terus nggak dapat manfaatnya gitu kan, rugi banget. Kemudian teknik penyimpanan yang kedua, dia malah tidak boleh beku. Pokoknya suhunya 2-8 derajat Celcius, tidak boleh dibekukan. Jadi kalau dimasukin ke kulkas itu cukup di suhu dinding atas atau di bawahnya freezer tuh, tempat rak-rak itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah dimasukkan dalam freezernya langsung. Terus teknik penyimpanan yang terakhir adalah pastikan ia terlindung dari cahaya sinar matahari langsung. Nah, misal nih rumahnya deket, masukin aja dalam kresek, ada dikasih es batu gitu kan, suhunya lumayan. Kan rumahnya deket, cuman 2 menit, cuman 3 menit gitu kan, misal dari rumah sakit. Dan walaupun itu dimasukin dalam kresek, pastikan kreseknya itu dimasukin lagi ke dalam tas, karena dia tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, karena cahaya matahari itu termasuk panas, jadi suhunya bisa berubah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hormon eritropoietin. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dilaksanakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada saran, saya ingin membahas tentang suatu masalah gagal ginjal atau cuci darah atau masalah kesehatan secara umumnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.